Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu alaihim naba'a abnai Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Al-ayah. Alhamdulillah, puja dan puji syukur senantiasa kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, yang telah memberikan syafaat kepada kita semua, syafaat berupa nikmat ya, nikmat sehat, kecukupan rezeki ya, waktu lapang, waktu sehat ya, waktu sehingga kita bisa menikmati kegiatan pada pagi hari ini dalam menuntut ilmu ya. Sehingga kita bisa berkumpul bersama dalam kegiatan Agritalk. Selain untuk bersilaturahim, kita juga mendengarkan nanti ilmu atau tausiah atau kajian ya, dan semoga dapat menambah ilmu untuk kita semua. Tak lupa salawat berbingkaikan salam kita selalu haturkan kepada Nabi Agung kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang telah memimpin umat Islam dan merupakan agama yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Semoga tercurahkan pula kepada seluruh keluarganya, seluruh sahabat, para tabi'in, dan semoga kita semua yang senantiasa selaku umatnya yang terus melaksanakan sunnah-sunnah beliau hingga akhir hayat nanti. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih kepada Al-Ustadz Nur Fajri Ramadan LC yang telah menyempatkan waktunya ya, dan kepada Agri Quran selaku panitia yang telah memfasilitasi kita semua dalam kajian kurban, dan para hadirin yang sudah menyempatkan hadir ya di sela-sela kesibukannya, aktivitasnya, mungkin ada yang bekerja, ada yang lebih santai, ada yang kuliah ya. Semoga waktu-waktu yang kita berikan ini diberikan ganjaran terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, perkenalkan, nama saya Ahmad Tafsiri yang insya Allah pada pagi hari ini diamanahkan sebagai moderator kajian Agritalk dengan tema tadabbur ayat-ayat kurban. Nah, sebelum kita memasuki acara kajian pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita awali dengan menambah keberkahan ya, insya Allah. Sama-sama kita membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Wa ala kulli niyatis sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga dengan dibacakan basmalah dan al-fatihah ya, insyaallah pada pagi hari ini Allah menurunkan malaikat-malaikatnya ya, membersamai kita semua dan menambahkan keberkahan pada kegiatan pada pagi hari ini. Baik, izinkan saya menyapa teman-teman semua. Apa kabar teman-teman semua? Sehat semuanya? Masya Allah ya. Coba kalau boleh tahu saya, teman-teman semua dari mana aja nih asalnya, boleh dijawab di kolom komentar asalnya dari mana aja nih. Adakah yang dari Pulau Jawa ya? Adakah yang dari Jakarta, Bogor, atau dari mana? Coba boleh di-chat di kolom komentar asalnya dari mana aja nih. Masya Allah ya. Dari Jakarta ya. Oke. Baik teman-teman semua, sebaik insya Allah sebelum saya memulai menyampaikan itu ya, pengenalan kepada pemateri ya,
saya ingin menyampaikan salah satu program dari Agri Quran ya teman-teman semua ya. Mungkin boleh host untuk share screen ya terkait dengan program Agri Kurban dari Agri Quran. Nah, insya Allah tahun ini seperti program sebelum tahun sebelumnya ya. Tahun ini ada rencana kurban ya teman-teman semua dari Agri Quran. Tujuannya agar bisa memberdayakan masyarakat setempat gitu. Nah, dan kalau semisal kita lihat kenapa kurban yang insya Allah kita laksanakan ini dari untuknya NTT ya, karena di sini sudah dijelaskan bahwasanya di sana memang benar-benar masyarakat di sana membutuhkan sekali, pelosok sekali, sehingga jarang sekali mungkin dari mereka melaksanakan kegiatan-kegiatan kurban, kegiatan-kegiatan sosial. Nah, maka dari itu bedanya kita insya Allah yang pertama harganya terjangkau ya teman-teman semua, memberdayakan petani-petani lokal ya, karena hewan yang insya Allah akan didonasikan, akan dikurbankan yaitu langsung dari petani lokal di pedalaman NTB dan NTT. Yang kedua insya Allah ini diseluruhkan ke daerah-daerah marginal atau pelosok ya. Jadi itu tepatnya di daerah NTT dan masyarakat korban banjir ya, yang ada di daerah NTB. Lalu seperti biasa kurban yang akan kami laksanakan yaitu melalui proses protokol kesehatan ya, penyembelihannya dan sesuai dengan panduan syariah pastinya. Nah, yang paling penting nih ya, yang paling penting kenapa harus berkurban di Agri Kurban ya teman-teman semua? Karena yaitu adalah ramah lingkungan ya, ramah lingkungan. Maksudnya apa? Karena proses pembagian hewan kurban ya menggunakan nampan atau nuku atau wadah yang terbuat dari bambu ya. Jadi kita sudah zaman-zamannya ini mengurangi penggunaan plastik ya, sehingga kita gunakan wadah-wadah yang terbuat dari bambu. Lalu ketika teman-teman semua berkurban di Agri Quran, insya Allah nanti panitia akan dapat mengirimkan bonus paket gardening kit ya dalam kegiatan menanam di rumah ya. Alhamdulillah ya. Nah, jadi apa bonus-bonus yang didapatkan ketika teman-teman semua berkurban di Agri Kurban yaitu adalah gardening kit, akses materi Agri Quran, digital camp ya, yaitu fitrah pertanian dan mendapatkan e-book kitab pertanian Al-Filaha dan e-book kebun Al-Quran. Masya Allah. Jadi silahkan bagi teman-teman semua yang ingin berkurban tapi berkurbannya berbeda ya, bisa melalui Agri Kurban. Insya Allah masih ada waktu kurang lebih 1 bulan ya, sampai 20 Juli 2021 insya Allah. Untuk info lebih lanjut teman-teman semua bisa menghubungi CP ya, menghubungi CP WA admin Agri Quran dan bisa kepoin di Instagram ya, Instagram Agri Quran teman-teman semua. Baik, insya Allah seperti itu informasi yang bisa saya sampaikan sebelum kita memulai kajian. Baik teman-teman semua, sebelum saya memperkenalkan profil materi, saya ingin menyampaikan peraturan sebelum kita memulai kajian pada pagi hari ini. Yang pertama, peserta akan di-mute otomatis ya oleh host. Jika ingin berbicara bisa menggunakan fitur raise hand ya. Nanti insya Allah saya akan mempersilahkan dan membantu untuk unmute oleh host tersebut ya. Yang kedua, jika ada pertanyaan yang mungkin bisa disampaikan ya, bisa disampaikan dari kolom chat ya. Biar nanti moderator akan bantu membacakannya kepada pemateri. Yang ketiga, jika memungkinkan selama berlangsungnya acara pagi hari ini, teman-teman semua bisa membuka video ya, dan yang terakhir menjaga adab dalam belajar. Insya Allah seperti itu. Nah, baik. Nah, ini berikut profil pemateri yang insya Allah akan mengisi kegiatan Agri Talk tentang tadabbur ayat-ayat Quran ya. Beliau merupakan Ustadz Nurul Fajri Ramadan ya. Saat ini aktivitasnya sebagai member of Fatwa MUI ya, member staf MUI DKI Jakarta. Ya. Terus sebelumnya pernah di Yayasan Bisa.id ya sebagai co-founder dan direktur. Sebelumnya pernah juga di kepala Tarjih dan Tajdid Boarding ya. Terus pernah juga di PPI Dunia sebagai Deputy Head and Committee of Middle Eastern Studies.
Pernah juga di Sekretaris Jenderal Al Quran dan menjadi manajer asrama ya di Muhammad Ibnu Saud University. Pendidikan yang pernah ditempuh yaitu adalah King Abdul Aziz University ya. Beliau sekarang sarjana S2 di sana. Selanjutnya pernah S1 di Al Imam Muhammad Ibnu Saud Islam University dan pernah juga belajar di Universitas Indonesia. Oke. Sertifikat yang sudah pernah diambil yaitu Qiraah ya, Qiraah Al-Asyar, sertifikat kutub ya, dan Qiraah Al-Asyar ya. Oke. Insyaallah ini profil dari pemateri. Sebelum kita mulai, saya mau sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz Fajri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa dimulai ya? Sehat Ustaz? Suara saya kedengeran nggak? Kedengeran Ustaz, alhamdulillah. Baik, Ustaz. Apa kabar? Bisa alhamdulillah. Ya. Ya, saya izin tampilkan layar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa sallallahu ala nabi Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli siddiq wal fawa. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, khusus para pengurus Agri Quran yang berbahagia. Startup keren banget sih. Ya, saya salut lah sama teman-teman Agri Quran ini, dan juga rajin kerja di lapangan, rajin juga bikin seminar, rajin bikin postingan medsos juga, Masya Allah. Jadi orang dalam dan orang luar. Ya. Di depan laptop lancar, di sawah juga lancar ya. Insya Allah, semoga Allah berikan kekuatan. Jadi menggabungkan antara ilmu dan amal, insya Allah. Apalagi dia juga membantu pengembangan ekonomi masyarakat real, membantu bahkan yang dia bantu ekonomi masyarakat yang kecil ya, karena rata-rata farmers di Indonesia lah itu orang-orang yang ekonominya mungkin tidak begitu mapan rata-rata. Oke, insya Allah duha kali ini kita akan membahas tentang tafsir maudhu'i, tafsir tematik dari ayat-ayat kurban. Oke. Total nanti ada 7 kelompok ayat yang akan kita bahas. Jadi harapan saya teman-teman sekalian sudah standby, ada mushaf di dekatnya dengan terjemah. Nanti saya tambahkan dari literatur tafsir yang sudah saya kumpulkan. Utamanya adalah tafsir Al-Jalalain karya Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Al-Imam Jalaluddin Asyuti. Juga saya tambahkan literatur dari tafsir Al-Baghawi Ma'alimut Tanzil, juga dari tafsir Al-Baydawi Anwarut Tanzil, juga dari tafsir Asy-Syaukani Fathul Qadir, juga dari tafsir Ibnu Katsir tafsir Al-Quran Al-Azim, dan tafsir besar seperti tafsir Al-Qutubi, Al-Jami' Al-Ahkam Al-Quran, dan tafsir Al-Kabir karya Al-Imam Ar-Razi. Oke. Kelompok ayat yang pertama adalah surat Al-Maidah ayat 27 sampai 32. Teman-teman bisa lihat surat Al-Maidah ayat 27 sampai 32. Dan saya minta tolong untuk dibacakan sedikit saja satu ayat mungkin dari kelompok ayat ini. Peserta silakan Bang Ahmad ditunjuk. Bang Ahmad, siapa kira-kira peserta yang kita tunjuk suruh baca ayatnya? Oke, apa ya? Ada yang mau bersedia? Ya boleh, yang mau partisipasi bisa angkat raise hand ya. Bisa angkat tangan. Bersedia untuk membacakan ayatnya. Atau Kang Adi Junaidi ada Kang? Itu Bang Fuad. Fuad boleh, Bang Fuad. Nah. Bang Fuad, silakan. Cek. Ya, silakan Bang Fuad dibaca ayatnya. Ayat 27 saja. Ayat 27 saja. Cek Bang Fuad. Oke, Bang Ahmad yang baca deh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Watslu alaihim naba'a bani Adam bil haqq id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak
Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Oke, terima kasih. Ini baru ayat 27-nya. Total nanti ada beberapa ayat. Singkat cerita, ayat pertama ini, kelompok ayat yang pertama, menceritakan tentang bagaimana sih kurbannya manusia-manusia pertama. Jadi ternyata syariat kurban ini syariat klasik ya, lama sekali. Jangan kira itu baru zaman Nabi Ibrahim. Enggak, bukan zaman Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim juga punya ajaran tersebut, tapi bahkan sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Di mana Allah suruh Nabi Muhammad SAW untuk menceritakan kisah dua putra Nabi Adam. Yang mana nanti kita tahu dari tafsiran Ibnu Mas'ud bahwa nama anak yang pertama adalah Qabil, Cain ya, orang barat bilang Cain. Oke. Dan yang kedua adalah Habil. Habil atau Abel. Ya. Di mana Qabil itu anak pertama Nabi Adam alaihissalam, karena Nabi Adam alaihissalam punya 81 anak. Punya 81 anak. Tadinya lahirnya kembar-kembar selalu. Jadi dua selalu begitu. Sejak anak pertama sampai anak yang ke-80. Dan kembarnya juga selalu laki, perempuan, laki, perempuan, laki, perempuan. Begitu ya. Anak pertama Qabil dan Iqlimah. Anak pertama Qabil dan Iqlimah. Anak kedua Habil dan Labuda. Yang artinya kembar kedua adalah Habil dan Labuda. Nah, waktu itu peraturan menikah gini. Sekarang saya mau tanya teman-teman. Boleh nggak nikah sama saudara seayah seibu? Boleh nggak? Sama saudara kandung? Boleh, Ustaz. Sekarang boleh nggak sekarang? Kamu punya adik? Nggak boleh kan? Oke. Pertanyaan saya, terus gimana itu anak-anak Nabi Adam nikah? Gimana? Kan nggak ada tetangga, nggak ada saudara lain. Nabi Adam, Siti Hawa ini nyari besan siapa? Masa besanan sama dinosaurus? Kan nggak. Otomatis aturan fikih mereka berbeda. Dan ini memang begitu. Para nabi itu akidahnya sama, tapi fikihnya berbeda. Ya, fikihnya bisa berbeda. Dalam hal nikah, khusus peraturan fikih Nabi Adam, karena belum ada orang tua lain ya, nggak ada. Maka ya mau nggak mau nikah dengan saudara kandung, ya ini saudara seayah seibu. Hanya saja, striknya pembatasannya adalah tidak boleh menikah dengan saudara kembar. Nggak boleh nikah dengan apa? Dengan siapa? Dengan saudara kembar. Berarti boleh nikah dengan saudara yang seayah seibu, sama-sama anak Nabi Adam, anak Hawa alaihissalam, tetapi tidak boleh nikah dengan saudara kembar. Oke, berarti Qabil boleh nggak nikah dengan Iqlimah? Boleh nggak nikah dengan Iqlimah? Nggak boleh, karena saudara kembar dia. Habil boleh nggak nikah dengan Labuda? Nggak boleh, karena saudara kembar. Terus gimana ya? Berarti silang ya. Qabil yang nikah dengan Labuda, Habil nikah dengan Iqlimah, dan seterusnya begitu anak-anak Nabi Adam yang lain. Otomatis kalau nikah ya mesti silang kembaran begitu. Oke, kebayang nggak sampai sini? Sebelum lanjut nih, kebayang nggak konsepnya? Saya teman-teman anak-anak muda ini kalau diajak ngomong nikah cepet nyambung. Oke. Kebayang ya? Baik. Nah, terus tapi Qabil ini nggak setuju dengan perjodohan ini. Sebabnya karena calonnya dia tuh Labuda, menurut Qabil fisiknya tidak menarik. Sementara calonnya Habil itu cantik banget, jelita. Oke. Maka Qabil kemudian mendengki dan memprotes perjodohan tersebut kepada Nabi Adam. Nggak mau. Ya, ayah kami. Nggak mau. Nggak setuju. Terus didesak, saat enggak akhirnya Nabi Adam berdoa pada Allah, minta solusi. Maka Allah berikan pengecualian lagi, yaitu boleh Qabil menikah dengan Iqlimah dengan syarat buktikan dulu pengorbanan kepada Allah. Jadi siapa yang berhak menikahi Iqlimah? Yaitu yang mereka yang kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Maka kemudian Qabil dan Habil ya pergi mencari sesuatu untuk dikorbankan. Dipersembahkan kepada Allah. Itulah kata Allah, "Watlu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqqi idz qarraba qurbana."
ketika mereka berdua mempersembahkan kurbanan. Kata Allah, fatuqubbila min ahadihima, maka diterima kurban salah satu dari keduanya. Yakni kurbannya siapa? Yang diterima kurbannya siapa? Kurban siapa yang diterima? Menurut teman-teman kurban siapa yang diterima? Qabil berkurban, Habil berkurban. Kurbannya Habil. Habil. Fatuqubbila min ahadihima, diterima dari salah satunya, ini Habil. Walam yutaqabbal minal akhar, tapi tidak diterima dari yang satu lagi. Dari siapa berarti? Dari Qabil nggak diterima. Sebabnya kata para ulama diantaranya, karena Habil mempersembahkan kurban terbaik. Ini dia cari dari apa yang dia miliki, hartanya, yaitu kambing-kambing. Dia pilih yang paling gede, dia persembahkan. Sementara Qabil sebaliknya, dia cari yang biasa-biasa aja, yang jelek, rodiah gitu. Ya, maka diterimanya dari Habil, tidak diterima dari Qabil. Tahu diterima nggak diterima dari mana kira-kira? Teman-teman gimana? Sebetulnya bisa aja Allah ngasih tahu ya, cuma Allah ngasih tahu dengan cara, ntar kita bahas, ada ayatnya di ayat yang ayat yang ketiga ini. Ayat yang ketiga yaitu tentang tanda kurban diterima dahulu. Surat Ali Imran ayat 183. Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina qalu innallaha ahida ilaina alla nu'mina birasulin hatta ya'tiyana biqurbanin ta'kuluhun nar. Tanda kurban diterima waktu itu adalah kalau kurbannya disambar petir. Disambar apa? Sambar petir. Jadi habis menyembelih, maka kemudian ditaruh di padang lapang. Kemudian menunggu dengan penuh harap-harap cemas. Gitu ya. Kalau disambar petir, maka berarti kurbannya diterima Allah. Tapi kalau tidak disambar petir, berarti kurbannya apa? Tidak diterima. Berarti dalam kisah barusan, kisah Nabi Adam, kurbannya siapa yang disambar petir? Kurbannya Habil. Maka keselah Qabil, makin berlipat-lipat keselnya. Dengkinya makin parah. Maka dia mengatakan, qala la aqtulannak. Sungguh, aku akan membunuhmu, wahai adik. Kata Habil, qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah memang hanya menerima kurbannya orang yang bertakwa. Maksudnya, buktinya nih adalah tuh lihat ya. Qabil udah dengki, memprotes hukum fikih Nabi Adam, kemudian mempersembahkan kurban yang nggak bagus, dengki lagi, kemudian yang kedua kalinya udah gitu mau bunuh lagi. Maka benerlah, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, memang Allah hanyalah akan menerima amal soleh orang yang bertakwa. Lantas Allah Subhanahu kita semua tahu lanjutan ceritanya bahwa Qabil akhirnya fatwa aslahu nafsuhu qatl akhi. Dia membunuh saudaranya dengan batu besar. Kemudian Qabil menyesal. Bingung. Gimana nih? Saudara saya sudah saya bunuh, dan ini orang meninggal pertama, manusia meninggal pertama di planet bumi. Bingung diapain? Terketahuan nih kalau saya ngebunuh. Maka Qabil, demikian kata Ibnu Abbas dalam tafsir At-Tabari dan lain-lain, gotong jasadnya Habil selama setahun penuh keliling dunia. Aduh gimana nih, gimana, bingung dia. Setahun penuh. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di ayat 31 ya, faba'atsallahu ghuraban yabhathu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhi. Qala ya wailata a'jaztu an akuna mithla hadzal ghurabi fa uwariya sawata akhi fa asbaha minan nadimin min ajli dzalika. Kata Allah kirimkan kemudian 2 ekor gagak, burung gagak yang tengkar, kemudian salah satunya membunuh yang lain. Kemudian burung gagak tersebut gali-gali tanah, kemudian ngubur. Ya unik memang ya, mungkin hari ini kita nggak nemu burung gagak mengubur burung gagak lain. Cuma ya ini Allah SWT ilhamkan demikian kepada 2 burung gagak kali itu untuk ngasih tahu
Qabil, dan akhirnya seterusnya manusia dikubur. Begitu kalau meninggal. Oke, ini ayat yang pertama tentang kisah kurban awal-awal manusia. Masya Allah. Sebelum lanjut, ada seperti biasa kita ada momen mengambil tadabbur, merenungi. Teman-teman boleh nyumbang ide juga, ntar saya persilahkan, tulis aja. Dari saya pribadi ada 3 setidaknya. Pelajaran dari ayat kurban yang kelompok pertama nih, dari 7 kelompok. Yang pertama, pelajarannya adalah bahwa begitu besarnya ya godaan dan damage yang ditimbulkan lawan jenis. Jadi cinta nih, ya mungkin kita nggak bisa bilang cinta juga sih pada akhirnya, kan cinta yang sejati itu pada dalam pernikahan ya. Ya let's say kesukaan terhadap lawan jenis itu ternyata bahayanya luar biasa kalau tidak disikapi dengan cara Islami. Bayangkan, ternyata pembunuhan pertama di planet bumi manusia itu karena urusan asmara. Jadi jangan diremehkan nih soal seperti ini teman-teman. Ya, tolong dijaga betul hati sebelum menikah, jangan melakukan hal-hal yang tidak diperkenankan agama. Jaga hati, jaga perbuatan, jaga pandangan, jaga perkataan, jaga chat-chat kita. Karena damage-nya luar biasa. Semoga Allah jaga kita, semoga Allah ampuni kita, semoga Allah taufik buat kita. Pelajaran kedua adalah bahwa penyakit hati yang sangat berbahaya, bahkan menjadi sebab dosa pertama di muka bumi adalah dengki. Adalah envy. Kita envy sama teman, sama adik tingkat gitu ya, sama teman kerja, sama teman seangkatan waktu SMA, waktu kuliah. Dia udah punya ini, dia istrinya lebih cantik, suaminya lebih keren, bla 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 dan seterusnya. Hati-hati, karena dengki ini bahaya sekali. Kata Nabi SAW, iyyakum wal hasada fa innahu ya'kulul hasanati kama ta'kul narul hataba. Hati-hati terhadap dengki karena dia akan menghabiskan kebaikan kalian seperti api menghanguskan kayu. Kita tahu bahwa iblis juga dahulu itu yang dikutuk ya dan gak mau sujud itu karena dengki kan, ya nggak sih? Dia mengatakan, qala ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Berarti ngeri ini dosa dengki. Dan susah, dengki itu nggak bisa dihindari dalam artian ya memang hidup nih bakal ada yang berbeda, bakal ada yang lebih hebat dari yang lain. Mungkin A lebih hebat dari B dalam satu sisi, B lebih hebat dari A dalam satu sisi. Keduanya bisa saling mendengki nggak? Bisa nggak? Misalnya Budi jago matematika, Roni jago ya bahasa Inggris. Bisa saling mendengki nggak mereka? Bisa ya saling mendengki. Padahal ya gitu, namanya hidup. Artinya ini dosa dengki bahaya sekali dan mudah sekali menjangkiti siapapun. Saya bilang siapapun. Makanya teman-teman sesama agri Quran, sesama teman-teman lembaga dakwah harus jaga betul ini. Ya. Oke, pelajaran nanti panjang kalau bahas tentang dengki. Intinya saya mau menerangkan betapa bahayanya dia. Jadi, kemudian yang ketiga adalah pelajarannya tentang tadi bahwa ketakwaan, bahwa ketulusan, bahwa keikhlasan dan pemilihan kurban terbaik yang kita miliki itu semua menjadi faktor diterimanya kurban kita. Itu pelajaran terbesar terkait kurban untuk ayat ini. Karena kata Habil, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya nerima amal orang yang bertakwa. Jadi teman-teman sekalian perlu cek ketakwaan sebelum berkurban. Saat berkurban dan setelah berkurban. Pilih kurban, ya oke, saya nggak bilang harus habiskan harta untuk beli kurban, nggak juga. Tapi setidaknya, kalau kita memang taraf kemampuannya tertentu ya, bisa beli kurban tertentu, bagus. Let's say 4 juta kurbannya, contoh aja misalnya. Kita mampu beli kurban 4 juta, tapi kita kurbannya yang cari yang 2 juta dan jelek. Saya nggak bilang 2 juta bagus ya kalau 2 juta gede hebat juga. Cari tempat lain. Tapi ya kecil lah kita bilang ya dari sisi. Yang penting kurban lah. Khawatirnya, oke, diterima Allah tapi pahalanya nggak besar. Oke, jadi teman-teman sekalian perhatikan. Selesai kelompok ayat yang pertama, kita kelompok ayat yang kedua. Dan ini lebih terkenal dari kisah yang tadi. Artinya orang kalau ditanya tentang sejarah kurban pasti langsung relate-nya ke sini. Yaitu kisah di surat As-Saffat ayat 102 sampai 107. Di mana Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan putra beliau Nabi Ismail alaihissalam. Ingat, ulama Islam itu
discuss ya tentang siapa gerangan anak yang disembelih Nabi Ibrahim. Jadi jangan teman-teman bayangkan ulama Islam tuh sepakat bahwa dia Ismail. Enggak gitu. Hati-hati ya, saya khawatir, saya nyampaikan gini bukan untuk menggoyang keyakinan, enggak. Tapi mau biar kita aware dikit lah, melek literasi lah. Jangan nanti kita ada orang bilang yang disembelih itu Ishak, ngaco kamu, bla bla dan seterusnya. Enggak juga, dia enggak ngaco-ngaco banget. Ya keliru menurut kita boleh, silakan ya. Nanti saya juga meyakini itu keliru. Tapi untuk mengatakan itu ngaco, apalagi sampai menyimpang, sesat dan seterusnya liberal, enggak juga. Enggak juga, apalagi sampai itu kan omongan orang Kristen, orang Yahudi. Ya Kristen Yahudi kalau punya pendapat, ulama Islam juga pendapat itu ya enggak bisa disalahkan lah. Enggak bisa dibilang tasyabuh dan sejenisnya. Jadi saya mau bilang bahkan justru dalam tafsir yang tadi saya sebutkan di awal, kebanyakan penafsir itu justru menguatkan yang disembelih adalah Ishak alaihissalam. Tapi ini pendapat lemah, pendapat yang tidak kuat. Oke, kenapa nggak kuatnya mungkin ya di pengajian lain bisa dijelaskan. Singkat cerita, kalau saya kasih satu alasan saja dari semua alasan yang banyak, ya, dengan membandingkan juga dengan Bible, ya, bandingkan juga dengan fakta-fakta sejarah. Tapi lebih dari itu, lebih sederhana lagi, lihat aja ayat ini, surat As-Saffat, ayat 102 dan 100 sampai 107. Nanti teman-teman setelah kisah ini, Allah bilang bahwa Allah ngaruniakan wa barokna alaihi wa alaisa wa basyarnahu bi Ishaq nabiyyan minal mursalin. Allah kasih Nabi Ishak. Jadi habis cerita ini, anak yang nggak disebutkan namanya, anonim. Siapa ini? Ismail kah atau Ishak? Tapi whoever dia, beliau siapapun ini, habis itu Allah selesai cerita ini, Allah cerita Nabi Ishak. Allah bilang Nabi Ishak baru lahir. Ya, wabasyan, kami berikan kabar gembira berupa kelahiran Nabi Ishak. Ya berarti itu make sense bahwa sebetulnya memang jadi indikator kuat. Saya nggak bilang indikator mutlak, ya, tapi kuat. Bahwa berarti yang di kisah sebelumnya itu adalah Nabi Ismail, bukan Nabi Ishak. Oke. Kita tadaburi coba ayatnya. Silakan ada yang baca. Bang Ahmad ditunjuk. Siapa nih yang mau baca? Baik. Coba deh. Tolong ke Kak Fuad. Bang Fuad. Ada? Tolong baca. Ada enggak kepada Oke, Bang Gulaman Zakian. Bang Gulam. Mana Bang Gulam? Oh, Bang Gulam. Gulaman Zakia. Liya habalaki Gulaman Zakia. Salat Maryam. Kalau kirat kita liya habalaki. Sudah dibuka. Liya habalaki. Oke, ya. Silakan Bang Gulam. Iya, ini apa lagi ada rapat juga jadi sambil dua device. Mohon maaf. Masya Allah. Oke, yang lain boleh bebas. Izin mendengarkan aja. Ya. Kang Imam ada Ada yang angkat tangan itu kayaknya. Oh, ada, oke. Kang Abdul Mubdi, silakan. Mana Abdul Mubdi? Sudah dibuka, Kang? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Oke, terima kasih. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka tatkala anak itu, ini kisah ya, Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anak sulung beliau. Ketika anak itu sudah sampai pada umur sanggup berlari bersama Nabi Ibrahim, maksudnya gitu. Ini kira-kira menjelang balik, maka Nabi Ibrahim berkata, ya abati, ya bunayya inni ara fil manami, wahai anakku, sungguh aku melihat dalam mimpi, anni azbahuka, bahwa aku menyembelih engkau. Ya, maksudnya berarti Nabi Ibrahim pahami dari mimpi tersebut bahwa ini adalah perintah dari Allah, karena mimpi para nabi adalah wahyu, ya, perintah dari Allah untuk menyembelih putra beliau. Maka Nabi Ibrahim, tapi sebenarnya bisa aja Nabi Ibrahim langsung nyembelih, selesai. Mau perintah Allah kok.
Mau ditawar-tawar kah? Enggak kan? Apalagi Nabi Ibrahim terkenal. Ulul azmi, Nabi Ibrahim, sami'na wa ta'ana, terkenal lah. Udah lulus banyak ujian. Kata Allah, wa idzi betala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa'tamahunna. Nabi Ibrahim diuji dengan banyak ujian. Nabi Ibrahim sempurna, lolos semuanya. Nabi Ibrahim dibakar. Nabi Ibrahim berhadapan dengan Namrud. Nabi Ibrahim menghancurkan berhala. Udah, keren-keren banget Nabi Ibrahim. Luar biasa. Nabi Ibrahim ninggalin anak dan istri di padang pasir. Dan seterusnya. Nabi Ibrahim teruji keimanannya. Jadi, ya Nabi Ibrahim pasti siap. Samina wa ta'ala laksanakan meskipun membunuh. Tanda kutip ya, bahasa kasarnya. Anak pertama dan satu-satunya waktu itu. Yang sudah ditunggu puluhan tahun. Ya Allah. Teman-teman, udah bayangin teman-teman. Ya, nabung untuk beli HP apa misalnya Bang Ahmad. HP iPhone 12. Nabung lama, udah puluhan tahun nabung. Begitu beli, ada perintah. Ketok HP-nya pakai martil. Gimana Bang Ahmad? Gimana? Ketok apa? Suruh mengetok. HP-nya pakai palu. Gimana Bang Ahmad? Nah. Gimana? Menurut kamu gimana? Samina wa ta'ana. Udah enggak? Ya, berat ya. Berat ya. Untuk berjuang tuh, butuh iman yang kuat. Misalnya ada ayat gitu, hancurin HP kamu gitu, pakai palu, atau pakai batu. Waduh, ini nabung. Nabi Ibrahim begitu, teman-teman sekalian. Wah, bunuh, sembelih anak sendiri. Ya Allah. Ya Allah. Nabi Ibrahim tanya, bagaimana pendapatmu? Sebenarnya kalau anaknya nggak setuju juga Nabi Ibrahim tetap maju ya. Jadi andai kata para penafsir, ada anaknya nggak setuju, nggak mau ayah, saya nggak mau. Nabi Ibrahim bakal bilang, anakku ini perintah Allah. Tetap aja pada akhirnya. Tapi ini etika ya, etika penting juga. Kayak misalnya ya kita terhadap anak juga begitu. Perintah Allah sih ngajak sholat, tapi ya kita ajak baik-baik diskusi, ada dialog. Dan memang penting dialog antara ayah dan anak. Di Al-Quran sendiri banyak sekali dialog ayah dan anak. Berbeda dengan kenyataan di zaman modern, ayah dan anak tuh nyaris nggak ngomong. Ya, nyaris nggak ngomong ayah dan anak zaman modern. Itu salah sebetulnya. Dan banyak masalah sebetulnya muncul di keluarga dan di pergaulan itu diantara sebabnya karena ayah dan anak yang tidak lancar komunikasi. Oke, tapi kita bukan bahas itu, kita bahas bahwa pada akhirnya Nabi Ismail kecil, menurut pendapat yang dikuatkan oleh kita, bahwa dia bilang apa? Ya abati fa'al ma tu'mar. Lakukan wahai ayahandaku apa yang diperintahkan pada engkau akan lihat bahwa aku insya Allah termasuk orang yang sabar. Malah pakai insya Allah ya. Insya Allah. Ini bentuk tawadhu. Insya Allah sabar ayah. Insya Allah sabar. Ya, kita semua tahu ceritanya. Falamma aslama wa tallahu lil jabini wa nadaina fa an ya Ibrahim wa saddaqta ru'ya dan seterusnya. Nah, Ibrahim mau menyembelih. Pas udah mau menyembelih, tiba-tiba Allah pindahkan Nabi Ismail ke tempat lain, ya, agak jauh dikit. Kemudian Allah taruh di tempatnya Nabi Ismail tadi adalah kambing besar, ya. Wa fadainahu bi dzibhin azim, kami ganti Nabi Ismail dengan sembelihan yang besar. Kata para ulama, sebagian bahkan sebagaimana kata Al-Baghawi, itu tuh kambingnya Habil ya. Itu kambingnya Habil, ada sebagian riwayat seperti itu. Israiliyat ya, yang kita tidak perlu yakini, tidak perlu juga tolak karena tidak mustahil, tapi juga bukan berasal dari sumber yang valid, Al-Quran dan Sunnah, tapi dari Israiliyat. Ya, cerita-cerita ahli kitab. Itu apa? Kurban Nabi Ismail, kurban Habil diturunkan sama Allah dari surga. Ya, singkat cerita kemudian pelajaran terpenting dari ayat ini adalah, oke, kita ambil 3 setidaknya, teman-teman boleh tambahkan lagi, teman-teman boleh pikirkan ulang setelah ini, silakan. Kalau dari saya pribadi 3 pelajaran. Yang pertama adalah bahwa kurban itu memang berkorban. Berkurban itu memang berkorban. Oke. Jangan dianggap sederhana, cuma kambing. Enak aja. Itu kambing kurban tuh seharga HP teman-teman tuh. Ya enggak? Ya enggak, rata-rata kita HP-nya tuh seharga 1 kambing. Bener enggak Bang Ahmad? Atau mahalan kambing malah daripada HP. Jadi enggak mudah buat saya pribadi melihat fenomena kurban. Kok bisa ya orang semua punya HP. Tapi kok kurban tuh berapa persen dari masyarakat berkurban sih? Coba berapa persen masyarakat berkurban? Masa satu masjid kurban kambingnya tidak sebanyak jamaah masjidnya, dan tidak setengahnya, dan tidak sepertiganya, dan tidak seperempatnya
Berarti kan masyarakat yang berkurban coba kalau di sensus ya, paling 10% itu udah banyak banget. Ya. Berarti ada masalah di sini. Apa masalahnya? Memang berkurban adalah berkorban. Tidak mudah, teman-teman. Makanya benar-benar itu ujian keimanan. Ujian keimanan. Sama seperti Nabi Ibrahim kata Allah, qad shaddaqta ruya, imanmu telah teruji, engkau membenarkan perintah kami. Maka orang yang berkurban kambing pun sama, berkurban sapi pun sama, sedang berkorban. Pelajaran kedua adalah berarti iman yang tinggilah yang menjadi landasan kuat orang berkurban. Makanya susah cari orang munafik berkurban, susah. Paling-paling kalau berkurban orang munafik itu riya mereka. Pamer. Kalau mau ikhlas itu butuh iman. Ya bayangin aja, uang atau orang bisa buat beli HP. Ya, HP baru lumayan. Saya kurban kambing 4 juta. Itu lumayan dapat Samsung. Apa tuh ya, 4 juta dapat lumayan. Atau apalagi sapi, ada kurban orang sapi sendiri. Sapi itu 20 juta, misalnya contoh. Itu udah laptop mahal banget, laptop gaming gitu ya. Atau motor, ada motor apa tuh, 20 juta. NMAX kali ya 20 juta ya. Ya, nggak mudah tuh teman-teman. Nggak mudah. Butuh iman yang kuat. Jadi tadi berkurban, pelajaran pertama berkurban adalah berkorban. Pelajaran kedua adalah bahwa landasan kuat, pendorong kuat berkurban adalah iman. Seperti kisah Nabi Ibrahim. 3, bahwa karena berkurban adalah berkorban. Dan karena landasan kuat berkurban adalah iman, pelajaran ketiga adalah bahwa semakin kita cinta sesuatu yang kita korbankan, semakin besar pahalanya. Semakin cinta kita pada yang kita korbankan, semakin besar pahalanya. Kata Allah di awal atau di akhir juz 3 atau di awal juz 4 ada beda. Allah mengatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Surah 3 ayat 93 kata Allah, kalian tidak akan mencapai kebajikan yang sempurna, yang sejati sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Jadi semakin kita cinta, semakin besar Pak. Oke. Dan banyak pelajaran-pelajaran lain di luar konteks itu. Kelompok ayat ketiga sudah saya singgung tadi. Jadi kita tidak bahas panjang-panjang. Langsung saja ke pelajarannya. Mungkin karena ayat cuma 1 ya pelajaran dan juga tidak mengandung kisah yang benar-benar kisah lengkap. Pelajarannya satu saja dari kelompok ayat yang ketiga ini, yaitu bahwa mungkin Allah Subhanahu wa taala menunjukkan diterimanya kurban seseorang itu di dunia. Mungkin Allah menunjukkan diterimanya kurban itu di dunia. Kalau dulu dengan cara menyambarkan petir ke kurbannya. Oke. Kalau sekarang bisa dengan diantaranya semakin meningkat takwa orang tersebut, semakin berkah harta orang tersebut. Saya yakin insya Allah bisa disensus, silakan. Saya tantang, silakan dicek. Orang yang rajin berkurban pasti nggak miskin. Yakin, artinya nggak akan jatuh miskin, bangkrut, enggak. Silakan, saya berani tantang. Saya belum pernah melakukan riset ya. Tapi saya berani berasumsi bahwa itu tidak akan terjadi. Ya, silakan aja, ada peneliti Agri-Quran mungkin mau meneliti. Sensus ya, siapa orang yang berkurban, itu apakah jadi jatuh miskin karena kurban, itu saya berani menantang. Yuk, bikinlah. Saya yakin insya Allah nggak akan, hasilnya adalah menunjukkan kurban ternyata sebab kemiskinan bangsa. Nggak akan. Sebab kemiskinan bangsa itu lain-lain lah. Ya, justru dosa dan maksiat, korupsi dan seterusnya itu yang kemalasan bekerja, ya itu yang menjadi sebab kemiskinan. Ya, bukan gaya hidup yang foya-foya, ya itu yang sebab kemiskinan. Kalau sikap hidup ya mental filantropi nggak akan bikin miskin, yakin nggak akan itu. Cari orang filantropis yang miskin itu jatuh miskin karena nggak ada. Ya walaupun dalam Islam dilarang sedekah sampai miskin, ada larangannya. Ya ada larangan di surat Al-Isra kan, ada larangan. Wala tabusutuha kulal basti fataqauda malumam mahdzula, kan ada ayat. Jangan kalau kamu sedekah banyak-banyak ntar kamu nyesel kayak gitu ya. Nanti harta kamu langsung habis. Ada larangan gitu, ada, it's there, tapi real kenyataannya bahwa orang yang ya bersedekah sesuai aturan Islam, kurban, zakat, haji, umroh dan seterusnya itu nggak jadi miskin, malah berkah. Itu aja sih pelajarannya. Itu diantara kalau kita boleh ambil pelajaran dari ayat ini, itu diantara tanda diterimanya kurban oleh Allah dari seseorang. Next, kelompok ayat yang keempat adalah surat Al-Kautsar ayat 1-2 terkenal. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Nah,
Di sini pelajarannya sebenarnya pada kata-kata wanhar dan sembelihlah. Dan sembelih. Jadi pelajaran dari ayat ini adalah bahwa satu, kurban itu bukti syukur kita. Ya tentu tidak harus kurban sih. Artinya sedekah, pemberian dalam Islaman, zakat itu bentuk syukur kita. Tapi kurban ya dalam konteks hal ini bukti syukur kita. Saya sering bilang ke teman-teman bahwa kurban ini sebenarnya itu kalau dicicil bulanan itu tidak sampai 300.000 per bulan. Kalau kita orang nabung nih, benar ya? Benar Bang Ahmad, teman-teman benar gak kira-kira? Coba bantu saya ngitung. Let's say kurban nih harganya 3.600.000 kambing. Anggap ya. Atau patungan sapi per orangnya karena 7 orang ya, per 7 3.600.000. Kira-kira sebulan tuh nabung berapa? 300.000. Maka saya sebetulnya itu bentuk syukur kita. Coba 300.000 tuh dibawa ke mall, itu kira-kira bermakna nggak 300.000? 3.000 bawa ke mall. Habis ya selesai 3.000 gitu, selesai 3.000. Padahal kalau kita tabung, ya artinya kita untuk kurban itu bentuk bersyukur kita. Saya nggak bilang harus kurban wajib, saya nggak bilang gitu ya. Pada akhirnya mayoritas ulama bilang kurban sunnah, tidak ada kewajiban di situ. Tapi ya coba kita syukuri dari gaji kita 300.000 per bulan, apakah berat? Oke, saya nggak bisa samakan setiap orang, yang mungkin ada yang berbeda-beda kondisinya. Tapi generally speaking, ya kalau kita bicara orang-orang perkotaan, kota-kota besar, insya Allah rata-rata kalau sudah kerja ya oke ya, saya nggak bicara teman-teman yang masih muda, masih merintis karir lah. Kita bicara yang udah 30-an, 40-an tahun ya usianya ya. Itu berarti sudah 300.000 ini kecil sebulan 300.000. Harusnya. Sekali lagi saya mohon maaf kalau saya nanya ada yang kurang berkenan, tapi bayangannya seperti itu dan ini bentuk syukur pada akhirnya. Makanya Allah bilang di sini, Inna atoinakal kautsar. Wahai Nabi, kami telah berikan kepada kamu al-kautsar, nikmat yang banyak. Ternyata Allah suruh 2 hal, salat dan sembelih. Salat dan sembelih itu bentuk syukur kita. Syukur kita di antara salat 5 waktu, kita bersyukur pada Allah. Juga di antara bentuk syukur kita adalah kita berkurban setiap tahun dengan konteks tadi. Dan saya sering tekankan ke banyak masjid. Insya Allah masjid-masjid yang saya di situ bisa kasih masukan, saya kasih masukan untuk bikin program tabung kurban. Jadi masyarakat, yuk ditarikin secara dalam tanda kutip secara paksa ya, ditarikin secara ditekankan gitu ya, ditarikin setiap bulan, ayo Pak kurban 300.000, tarik setawa 300.000. Karena kalau nggak digituin tiap bulan, kaget gitu ya, langsung tiba-tiba bulan Dzulqa'dah kurban, bulan depan, wah nggak ada duit. Tapi kalau dikit-dikit 300.000 kecil, nggak terasa. Seperti nggak terasanya 300.000 habis di mall tadi ya. Malah 300.000 kadang-kadang nggak usah mall ya. Di semacam TikTok atau Alfamart aja udah habis gitu. Masya Allah. Masya Allah. Semoga Allah berikan keberkahan. Dan lagi-lagi saya mau tekankan tadi ya, bahwa insya Allah nggak akan orang jatuh miskin karena kita. Yakin saya, yakin. Ya. Kelompok ayat kelima surat Al-An'am ayat 136. Oke, ini Al-An'am surat kurban lah, surat hewan ternak. Oke, kata Allah Subhanahu wa taala di kelompok ayat ini waja'alu lillahi mimma dzara'a minal harthi wal an'am nasiban. Intinya lah ayat ini bicara tentang orang-orang, ini salah kopas ini. Bukan ini terjemahnya. Ya teman-teman bisa lihat sendiri di mushaf teman-teman, terjemah dari surat Al-An'am ayat 136 ya. Kata Allah, mereka menjadikan dari apa yang mereka kurbankan tersebut dari hasil panen mereka, sebagian untuk Allah, sebagian untuk berhala. Kata mereka, faqalu hadza lillahi bizamim wa hadza lisyurakai. Ini buat Allah, ini buat berhala. Kalau bahasa sekarang, ini buat miskin, ini buat dilempar ke laut. Ya, untuk dilarungkan. Ini buat sedekah bagi-bagi miskin, lillah berarti ya. Ini untuk Nyi Roro Kidul, ya, dilempar ke laut. Nah, kayak gitu kurang lebih. Atau ditaruh di tempat-tempat sesajen dengan keyakinan tertentu. Mirip seperti itu. Semoga Allah jaga kita dari hal-hal yang menodai tauhid. Walaupun tidak semua kasus sedekah laut, sedekah bumi itu ada unsur musyriknya, tapi berdasarkan penelitian yang dilakukan banyak peneliti, teman-teman bisa baca jurnal-jurnalnya, memang mengandung kemusyrikan tersebut. Unsur-unsur kemusyrikan atau mengarah kepada kemusyrikan. Oke. Terus kata Allah Subhanahu wa taala, "Fama kana li syurakaihim fala yasilullah." Yang buat berhala itu, yang buat selain Allah itu enggak akan nyampe buat Allah. Wa ma kana ilaihi fa yasilullah syurakaih. Sebaliknya justru yang mereka persembahkan kepada Allah, ya, yang mereka kasih ke fakir miskin itu
pada akhirnya buat berhala juga. Sama yang buruk sekali yang mereka kerjakan. Ini yang mereka orang-orang musyrikin itu di antara kurban mereka ada yang dipersembahkan pada selain Allah. Pelajarannya buat kita adalah jangan sampai ada kemusyrikan dalam kurban. Makanya kata Imam An-Nawawi dalam kitab Rawdatul Talibin, juga kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Wasit, bahwa kalau ada orang berkurban untuk selain Allah, mempersembahkan kurban untuk selain Allah ini sebagai bentuk sesajian, maka dia dianggap keluar dari Islam, melakukan kemusyrikan besar. Kata Imam Ghazali, kata Imam An-Nawawi dan ulama-ulama yang sepakat. Jadi hati-hati. Kalau kita kurban ini untuk Allah dan untuk selain Allah, oke, sebagai bentuk sesajian, maka itu kemusyrikan syirik besar, bukan syirik kecil, teman-teman. Syirik besar. Meskipun ada Allahnya. Jadi itu musyrik itu nggak harus selalu dipersembahkan kepada selain Allah saja, enggak. Tapi juga kalau ada dipersembahkan pada Allah dan juga kepada selain Allah sebagai bentuk sesajian, persembahan, maka ini adalah kemusyrikan. Syiriknya bukan syirik kecil, syirik besar, dan syirik besar otomatis langsung menghabiskan, langsung menghilangkan ketauhidan seseorang. Dia harus segera bertobat kepada Allah, ya, memperbaharui lagi keimanannya. Nah, kalau dan dengan demikian maka amalnya balik lagi. Kalau enggak maka amalnya sirna. Maka hati-hati, jangan ada kemusyrikan kurban. Dan kalau lebih atau kurang dari itu unsur kemusyrikannya, maka jadi syirik kecil atau bahkan hanya mendekati kemusyrikan. Tapi tetap pada akhirnya jangan ada selain Allah dalam kurban kita. Jangan ada kemusyrikan dalam kurban kita sedikit pun, jangan ada. Dan kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, sering dibaca banyak teman-teman sekalian saat zikir pagi atau zikir petang. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la. Ya Allah, ampunilah aku berlindung pada Engkau dari melakukan kemusyrikan secara sadar, dan aku minta ampun ya Allah dari ayat yang ke-6 tentang surat Al-Hajj ayat 36, di mana kalau ayat ini pesannya adalah tentang kurban itu gimana caranya. Jadi, kalau ini saya nggak mau mendetail banget, simpelnya adalah bahwa ya ada aturan tertentu dalam kurban, seperti misalnya kalau unta itu dipotongnya berdiri, jadi unta itu dipotongnya berdiri, teman-teman. Disembelihnya berdiri, nggak direbahkan. Kata Allah, wal buduna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fi khair fadhkuru ismallahi 'alaihi shawaf. Kemudian juga di sini pentingnya, bahkan para ulama kebanyakan mengatakan wajibnya mengucapkan basmalah sebelum menyembelih, dan juga membagikan daging kurban tidak hanya ke orang miskin. Ini menarik. Jadi beda dengan zakat. Kalau ini tidak hanya terbatas pada orang miskin, bahkan tidak terbatas pada orang muslim. Boleh, bahkan sangat ditekankan, membagikan daging kurban ke non-muslim. Boleh, bahkan bagus, sangat bagus sebagai bentuk dakwah. Oke? Boleh juga kepada orang kaya, boleh juga kita kasih. Karena ini kurban sunnah. Pada ulama katakan ya, kalau wajib seperti zakat maka tidak boleh diberikan kecuali kepada mustahik. Ya, utamanya adalah fakir miskin. Tapi kalau dan muslim utama harus muslim, zakat jenisnya. Tapi kalau kurban karena dia sunnah, boleh kepada non muslim, boleh kepada orang kaya. Maka kita bisa maksimalkan bagi bentuk pesan-pesan dakwah. Boleh jadi orang non muslim tersebut, teman kita yang non muslim, jadi semakin simpati minimal, atau bahkan tertarik untuk sama-sama kembali kepada fitrah Islam. Kalau dia orang kaya, kita kasih, mudah-mudahan tergerak hatinya untuk dia kemudian semakin akrab dengan kita, semakin akrab dengan masjid, semakin akrab dengan orang-orang soleh, dan kalau dia tidak kurban atau belum berkurban, tergerak untuk berkurban di tahun mendatang. Terakhir, surat Al-Hajj ayat yang ke-37, ayat setelahnya, di mana ini ayat keren banget. Kata Allah, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah dagingnya hewan kurban. Yang nyampe kepada Allah bukan dagingnya. Wala dima'uha, bukan juga darahnya. Jadi tidak seperti orang-orang musyrik. Banyak juga orang musyrik itu dagingnya dilempar ke laut, dagingnya ditaruh dekat berhalanya, dekat tempat dekat pohon keramatnya gitu ya. Sebagian musyrikin Quraisy dahulu, darah hewan kurban tuh yang dipersembahkan ke berhala dioles-oles ke patung berhalanya. Dibiarkan gitu, nggak dibagi-bagi makin miskin. Nah gitu dalam Islam. Daging kurban tuh bukan buat ditaruh ya dibuang, enggak lah, bukan buat ditaruh dilempar ke laut. Padahal ikan nggak makan daging kayak gitu, nggak gitu. Ya. Tapi dibagikan pada fakir miskin. Yang sampai pada Allah bukan dagingnya, bukan darahnya, tapi yang sampai pada Allah adalah takwanya. Masya Allah. Masya Allah. Kadzalika sakhkhar. Begitulah Allah Subhanahu wa taala tundukkan hewan-hewan ternak tersebut, sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum, agar kalian
membesarkan Allah, bertakbir kepada Allah atas apa yang Allah bimbingkan buat kalian, dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang berbuat baik. Ini ayat keren banget. Esensi kurban adalah takwa. Makanya dagingnya nggak dikasih Allah, darahnya nggak dioles-oles ke Ka'bah gitu ya, tapi dibagikan semuanya kepada fakir miskin, kepada orang-orang yang berhak tadi, ada manusia. Wallahu a'lam. Demikian pengajian kita sampai jam 10. Silakan waktu yang tersisa mungkin 30 menit ke depan digunakan untuk diskusi. Wallahu a'lam. Silakan, Mbak. Baik, alhamdulillah. Jazakallahu khairan kepada Ustaz Fajri yang sudah sharing ya terkait dengan tadabbur ayat-ayat kurban ya, insya Allah semoga menambah keilmuan kita, menambah rasa keimanan kita ya, takwaan kita, bahwasanya Allah telah banyak menurunkan firman-firman-Nya agar kita banyak syukur dan semakin semangat nih dalam insya Allah berkurban. Mungkin bisa tahun ini ya, kalau misalnya belum bisa tahun ini bisa tahun depan gitu ya, dipersiapkan dari sekarang. Baik, selanjutnya silahkan bagi teman-teman Aki Quran serta webinar pada malam pagi hari ini, jika ada yang ingin ditanyakan bisa raise hand ya teman-teman, atau di kolom chat bisa disampaikan pertanyaannya. Ada yang mau bertanya? Atau saya awali pertanyaan, Ustaz? Boleh, Ustaz ya. Saya mau bertanya terkait dengan itu kisah ya, Ustaz ya. Kenapa Nabi Ibrahim sangat yakin ya dari mimpinya itu bisa menjadi hujah atau argumen, kenapa bisa menjadi sumber, menjadi yakin kita bahwasanya ini harus segera dilakukan. Padahal dari mimpi ya, kebanyakan dari kita kan kalau dari mimpi nih belum yakin benar nggak ya mimpi kita gitu, Ustaz ya. Dari yang kisah itu kenapa mimpi yang diterima oleh Nabi Ibrahim menjadi hujahnya, diyakini gitu. Oke, sebentar. Sebelumnya tadi sebenarnya Bang Imam Fakhruddin angkat tangan ya. Jadi cuma beliau dari turunan lagi, tapi nggak apa-apa. Nanti habis ini Bang Imam ya. Boleh. Oke, pertanyaan Bang Ahmad. Jadi dari mana aku Nabi Ibrahim bisa saya yakin? Jawabannya pertama ya, Nabi Ibrahim ya orang yang sudah teruji keimanannya banyak. Kata Allah gimana? Wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna. Ingatlah ketika Allah menguji Nabi Ibrahim dengan banyak hal. Nabi Ibrahim sempurna menjalankan. Nabi Ibrahim yang berhadapan dengan ayahnya sendiri dalam hal menjaga tauhid. Nabi Ibrahim yang berargumen dengan kaumnya ketika mereka menyembah matahari, bulan, dan bintang. Nabi Ibrahim yang berhadapan dengan Namrud. Nabi Ibrahim yang dibakar. Nabi Ibrahim yang hancurin patung-patung berhala. Nabi Ibrahim yang naruh anak dan istri di padang pasir di tengah Mekah yang belum ada apa-apa. Ya, terujilah keimanan Nabi Ibrahim, luar biasa. Jadi kuat. Itu satu. Dua, karena pada akhirnya para nabi tahu konsepnya bahwa mimpi mereka itu wahyu. Jadi mereka tidak beda-bedakan antara mimpi dan bukan mimpi. Itu. Nah, itu dua hal. Dan ini juga bisa di lain pihak ya, itu membuat kita semakin kagum dengan Nabi Ibrahim, teladan bahwa beliau tuh nurut sama Allah bahkan meskipun mimpinya tuh perintahnya berupa mimpi. Kita perintah sholat 5 waktu berupa mi'raj aja kita suka malas ngelakuin. Padahal tuh perintah sholat 5 waktu itu mi'raj, sampai pengen dahsyat itu proses Isra lalu mi'raj bla 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 bla. Ternyata perintahnya itu sholat 5 waktu. Bayangin. Berarti ada nggak wahyu sedahsyat itu? Ada nggak perintah setegas itu? Seserius itu? Nggak ada. Tapi kita imannya payah, sholat 5 waktu sering kita tunda-tunda, sering kita udahlah maghrib ntar aja nunggu nyampe rumah habis isya. Ntar aja lah asarnya masih macet ini. Ntar asar sekalian sholat maghrib. Gimana? Ntar dulu lah rapat dulu. Subuh, aduh kalau subuh dulu ini nanti nggak dapat kereta. Udah naik kereta dulu, ntar subuhnya jam 7 pagi nyampe di kantor. Itu kalau sholat. Kalau cuma angan-angan saja, udah sholat akhirnya nggak sholat. Aduh, itu kita bisa ambil refleksi. Nabi Ibrahim disuruhnya mimpi ya. Perintahnya nggak sesederhana sholat. Bunuh anak sendiri loh. Anak ini tunggu puluhan tahun. Oke. Maka ini ya kita malu sendiri lah. Kita ngaca jadi ke Nabi Ibrahim. Astagfirullah. Perintah sholat
Mi'raj. Bukan cuma turun ayat atau mimpi, enggak. Mi'raj bener-bener. Ya Allah. Oke, itu barangkali jawaban buat Bang Ahmad. Kita bisa ngambil pelajaran. Boleh Kang Imam. Ya, Bang Imam Fakhruddin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa ketemu lagi sama Ustaz Nur Fajri. Saya Imam dari Kimia 2015 mungkin. Oke, ahlan. Ini junior saya berarti. Iya. Oke. Baik Ustaz, terkait dengan yang kisahnya Habil sama Qabil itu, jika memang si Habil itu diposisikan sama dengan Qabil, yang mana dapat calon yang mungkin kurang baik gitu. Nah itu mungkin apakah udah ada kajian tertentu, apakah kemungkinan si Habil itu akan melakukan hal yang sama seperti Qabil? Karena kalau dipikir-pikir kan zaman dulu nggak ada pergaulan-pergaulan buruk kan, mungkin bisikan setan dari yang manusia sama manusia tuh kayak nggak ada karena cuma sedikit manusianya. Apakah memang pertanyaan kedua, sifat dengki seseorang tuh setiap porsinya tuh berbeda-beda atau memang sebetulnya sama gitu? Oke. Baik, sudah Bang Imam. Oke, terima kasih banyak Bang Imam Fakhruddin. Ini Bang Imam nih ini ya. Apa namanya? Bertanya 2 pertanyaan. Saya jawab mungkin agak singkat aja, tapi mudah-mudahan bisa menjawab. Sebenarnya panjang jawabannya tentang konsep dengki itu sendiri. Pertanyaan pertama, apakah kalau kejadian sebaliknya yang diterima kurbannya Qabil, itu Habil bakalan melakukan hal yang sama? Jawabannya saya yakin enggak. Saya yakin enggak. Karena jelas bahwa Allah menerima kurbannya Habil. Nah, berarti Allah menerima kurban Habil itu melihat sebelum-sebelumnya niatnya dan seterusnya. Jadi bukan seenak Allah aja, ada orang udah bertakwa, udah ikhlas, terus Allah nggak terima. Nggak gitu, nggak seenak Allah. Ya betul, Allah berhak sih mau menerima amal, nggak menerima amal, tapi Allah Subhanahu Wa Taala sudah punya aturan bahwa orang yang ikhlas, bla bla bla, amalnya diterima semua. Jadi seperti itu. Dan pada akhirnya Habil tanpa melakukan pengorbanan tadi itu dapat iklimah, udah dapat yang cantik dia. Justru Qabil ini yang dia struggling sebetulnya. Habil memang dia udah jatahnya tuh nikah sama perempuan yang cantik tersebut, si iklimah. Oke, jadi Anda yang terima kurbannya Qabil, Habil tidak akan mendengki karena jelas dia orang yang bertakwa. Seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Walaupun pada akhirnya kita hanya mengira-ngira ya. Tapi kalau melihat analisis yang tadi coba saya paparkan, ya seperti itu jawabannya. Wallahu a'lam bishawab. Dan itu pada akhirnya apapun jawabannya nggak penting. Ini apapun jawabannya ya. Atau kalau menurut Bang Imam gimana? Kalau menurut saya jawabannya kalau wah Habil kalau gitu juga Habil bakalan jahat. Terus apa faedahnya buat kita? Sepertinya tidak mengubah hikmah yang kita bisa dapat. Wallahu a'lam bishawab. Boleh kalau punya paparan Bang Imam. Misalnya membuat Bang Imam itu sebenarnya wah penting tuh Ustaz, akan mengubah sejarah dan seterusnya. Mengubah konsep. Ya, buat saya pribadi nggak mengubah konsep. Untuk masalah kedua, hasad apakah porsi berbeda-beda? Iya. Jelas berbeda-beda. Dan juga tidak semua orang tuh langsung muncul hasad. Hasad itu biasa muncul karena ada kesamaan tertentu. Misalnya biasa gini. Mungkin nggak let's say ya, driver Gojek atau Grab, biar adil saya sebut dua-duanya. Itu dengki ya sama owner toko Eger gitu. Mungkin nggak sih? Dan mereka nggak kenal, sama-sama nggak kenal. Nggak akan dengki gitu. Mereka dengkinya sama sesama driver. Toko Eger ya dengkinya sama toko Lauser, toko Are ya. Nah, kayak gitu, ada kesamaan. Kita memang gitu tabiat. Kita nggak dengki kecuali yang ada kesamaan dengan kita. Biasanya yang startnya awalnya sama atau punya kesamaan latar belakang. Sama-sama alumni SMA tertentu misalnya. Wah, yang dia lebih sukses dari saya. Nah, itu muncul dengki. Tapi kalau SMA lain nggak kenal, nggak apa lebih sukses, itu dengkinya hampir nggak ada. Tapi bisa juga ada, cuma setidaknya nggak sebesar tadi. Jadi benar bahwa dengki itu bertingkat-tingkat, dan faktornya tadi, diantaranya kedekatan, kata Imam Ghazali begitu. Di antara faktornya adalah juga pola pikir seseorang. Kalau dia pola pikir keimanannya kuat, maka dia insya Allah dengkinya bisa dia tahan. Karena gini, pada akhir dengki, kata Imam Ibnu Qayyim, itu berarti sebenarnya kita i'tirad ala takdirillah. Kita tuh berarti sebenarnya kayak nggak setuju dengan pembagian Allah. Bener nggak?
Dan itu ada unsur ketidaksetujuan terhadap takdir Allah. Karena Allah bagi-bagi terserah Allah ya. Mau ngasih yang lebih kaya, kasih yang miskin, bebas. Mau ngasih yang lebih ganteng, ngasih yang lebih cantik, bebas. Ngasih ini lebih populer, followernya lebih banyak, ini enggak, bebas terserah Allah. Allah maha memiliki segalanya, Allah maha bagi-bagi sesuai dengan yang Allah kehendaki. Kita baca setiap pagi atau petang di antara doa maksurat apa? Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya, wa tu'izzu man tasya, wa tudhillu man tasya. Terserah Allah. Kalau kita menengki enggak, itu seperti enggak setuju. Nah, berarti di sini mainnya iman sebetulnya. Mainnya iman. Jadi kalau iman seorang kuat, dia paham. Oke, emang si tabiat itu akan muncul dengki, betul. Dengki itu akan muncul. Sehingga kata Imam Ibnu Qudamah dalam Muqtahidul Qasidin bahwa di antara yang paling diperjuangkan seorang soleh untuk dihilangkan dari jiwanya itu dengki. Bahkan sampai mendengki orang lebih soleh, bisa tuh. Jadi, wah dia itikafnya lebih dahsyat, bisa. Cuma memang pada akhirnya Allah memaafkan kalau dengkinya berlomba-lomba kebaikan itu masih ditolerir. Bahkan itu disebutnya bukan dengki tapi ghibthah, bukan hasad. Jadi pada akhir betul sekali, kembali ke pertanyaan saudara Imam yang dirahmati Allah, ya dengki bertingkat-tingkat, berbeda-beda besar kecilnya, dan pada akhirnya ada taraf, dimaafkan. Kalau dengkinya muncul tiba-tiba kemudian kita lawan, itu dimaafkan. Karena itu ya godaan setan ya, kita lawan segera. Tapi kalau kita biarkan, kita bina semangat dengki tersebut, malah mungkin kita wujudkan dalam bentuk rencana-rencana buruk, berarti lebih parah. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan di sini yang chat, bagus-bagus pertanyaannya, Mas. Terima kasih. Langsung saya aja yang jawab. Saya baca Bang Ahmad, teman-teman bisa lihat di chat ya. Dari Bang Fuad Al-Arifsyah, bagaimana hukum menabung bersama satu komunitas 10 orang berkurban 1 ekor sapi? Apakah termasuk kurban atau gimana? Ya, kalau 10-10-nya berniat kurban, maka tidak termasuk kurban. Karena ulama sepakat bahwa sapi tidak bisa 10 orang. Ulama hanya beda pendapat unta. Apakah unta bisa 10 atau 7 saja? Ulama beda pendapat, betul. Harus diakui ada yang berpendapat bahwa unta itu bisa bersepuluh. Ada hadisnya, cuma lemah hadisnya. Jadi menurut kebanyakan ulama, tidak bisa. Unta juga maksimal 7. Tapi kalau sapi enggak, sepakat ulama, dia maksimal 7. Jadi kalau 10-10-nya berniat kurban, maka enggak ada yang dapat, karena enggak sah tuh sebagai kurban. Enggak ada yang dapat pahala malah. Tapi ada solusi. Gimana solusinya? Ya sudah. Yang berniat kurban itu 7 orang saja, misalnya. 3 orang lainnya itu berniat sedekah membantu orang berkurban. Apa? Sedekah membantu orang berkurban. Itu kebaikan juga kan? Nah, kemudian disepakati dulu sebelum berkurban tersebut bahwa nanti kalau sudah terjadi kurbannya, maka 7 orang tadi langsung berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah juga pahala kurban kami kepada 3 orang teman kami tersebut. Maka seperti ini kata Imam An-Nawawi, sepakat ulama bahwa pahalanya nyampe. Pahalanya apa? Nyampe. Karena berupa doa, ya Allah. Doa. Minta pada Allah, seperti maka pahalanya nyampe. Jadi semuanya dapat pahala kurban, tapi yang berniat benar-benar dari awal niat kurban hanya 7 orang saja. 3 lagi niatnya apa? Niat sedekah membantu orang berkurban. Oke, jelas Bang Fuad dan teman-teman sekalian? Jelas ya? Tapi tadi 7 orang tadi berdoa. Ya Allah, setelah terjadi kurban, berdoa. Ini berlaku juga untuk pertanyaan kalau kurbannya atas nama satu kelas, SMA, atau satu sekolahan, satu SD, gitu ya. Sama, berlaku. Jadi tinggal nanti kalau kami 1 orang saja yang berniat kurban, yang lain berniatnya sedekah membantu orang berkurban, tapi dengan catatan tadi dipesankan ke yang berkurban ini, tolong setelah itu berdoa minta pada Allah agar pahalanya juga dibagikan kepada, dikopas ya, tanpa mengurangi kepada saudara-saudara yang lain. Allah ada dulu dari ibu atau saudari AHLN ya, silakan. Ini angkat tangan. Yang prioritas silakan yang mau. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini saudari Alia ya. Silakan Ya. Ibu Alia. Ustadz izin bertanya tentang Idul Adha sendiri, karena kebanyakan di Indonesia terutama gitu ya, hari raya yang besar itu adalah dirayakan Idul Fitri. Tapi pada saat saya mengikuti salah satu kajian Ustadz tersebut menyarankan bahwa kita sebaiknya mengganti agar hari raya terbesar umat Islam itu seharusnya yang lebih dirayakan dan lebih diperingati adalah Idul Adha gitu ya. Cuman karena kita salah
persepsi dan mungkin karena tradisi mudik dan sebagainya, jadi Idul Fitri yang lebih dirayakan. Nah, menurut pendapat Ustadz bagaimana gitu? Karena ya apa dari segi ritual dan rukun haji pun itu ditekankan kepentingan dia dari haji tersebut, dari Idul Kurban tersebut. Nah, kemudian itu satu. Lalu saya juga mau pertanyaan saya agak mirip yang kedua dengan yang tadi ditanyakan di chat. Cuman dari kelas anak saya itu biasanya rame-rame bersedekah untuk mengorbankan 1 ekor sapi, tapi kemudian atas namanya OB gitu, office boy dari sekolah gitu. Nah, apakah kayak gitu tuh termasuk yang diperkenankan atau enggak? Gitu aja. Terima kasih. Oke. Untuk pertanyaan kedua dulu yang sederhana ya. Jawabannya betul bisa, kayak gitu. Cuma biar yang lain juga dapat pahala kurban, dipesankan ke OB tersebut. Bang, tuh Pak, jangan lupa ya berdoa kepada Allah, minta pahalanya dibagi-bagi ke kita, gitu. Tapi kalau enggak juga enggak apa-apa. Mereka bagus itu, Masya Allah, udah semakin banyak tercerahkan masyarakat. Dulu susah nyampaikan kayak gini. Tetap aja kurban atas nama satu sekolah, satu kelas, menasah gitu. Nah, sekarang alhamdulillah sudah tercerahkan. Para kiai sudah bicara, masyarakat sudah juga aware. Alhamdulillah. Semua alhamdulillah. Untuk pertanyaan pertama, sebetulnya tidak ada dalil dari Quran, dari Sunnah secara eksplisit bilang bahwa harus Idul Kurban itu, Idul Adha itu yang paling besar, lebih besar dari Idul Fitri. Nggak ada gitu. Mungkin pesawat tersebut ya melihat dari ritualnya saja. Masalahnya ritualnya, para bapak ibu sekalian, saudara-saudari sekalian, itu terasa besarnya itu di Timur Tengah, lebih tepatnya kalau di Mekah, Madinah saja, baru terasa besar ada haji. Kalau nggak di tempat-tempat lain ya justru nggak ada haji, nggak ada haji ya berarti nggak sedahsyat itu. Memang harus dimaklumi dari sisi itu. Di Saudi betul bahwa yang paling ramai ya Idul Adha, karena yang berkurban banyak dan karena haji. Di Indonesia yang berkurban tidak banyak, gitu ya. Seolah-olah jadi yang berlebaran itu cuma orang yang berkurban kambingnya, seolah-olah. Memang sih pada akhirnya tidak ideal. Harusnya memang yang berkurban banyak. Udah gitu juga harusnya dilakukan sebelumnya itu puasa. Walaupun untuk sunnah sih tidak wajib. Puasa minimal Arafah 9. Sehingga terasa. Biasa orang tuh semangat, semarak lebaran tuh karena sebelumnya ada puasa kan. Jadi gitu harusnya minimal puasa tanggal 9. Atau minimal, atau kalau mau lebih afdol dikit lagi, tambah tanggal 8. Lebih afdol lagi, 9 hari dari awal tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 9 itu berpuasa sunnah. Dan memperbanyak amal. Sepakat ulama bahwa tanggal 1 sampai tanggal 9 bahkan sampai tanggal 10 itu amal-amal dilipat gandakan. Sebagaimana hadis riwayat Muslim. Ma min ayyamin al-amalu shalih fiha ahabu ilallah min hadhil asyr. Hadis riwayat Muslim. Allah juga berfirman, wal fajr walayalin asyr. Memuji 10 malam dan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi harusnya kita 10. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah itu amalan ekstra. Kalau yang di Mekah bisa haji, kalau kita ya khataman dalam 10 hari tersebut. Kita puasa sunnah 9 hari. Kalau tanggal 10-nya nggak boleh. Kita bersedekah di 10 hari tersebut. Wakaf ya, atau bantu agri Quran. Apalah, pokoknya beramal soleh. Kalau itikaf, bisa itikaf. Walaupun mungkin derajat itikafnya lebih kencang itikaf di akhir Ramadan, tapi tetap itu termasuk bagian dari keumuman amal soleh. Nah, kalau kita semangatin amal soleh, bahkan kebanyakan ulama berpendapat lebih afdol 10 hari pertama Dzulhijjah daripada 10 hari terakhir Ramadan. Banyak pendapat seperti itu, kebanyakan. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab dalam Jamil Ulum wal Hikam, maka insya Allah Idul Adhanya jadi lebih semarak, insya Allah. Kalau kurbannya makin banyak, kalau orang-orang benar-benar sebelumnya pada puasa sunnah, pada banyak beramal soleh, jadi istimewa. Sehingga lebaran gitu. Tapi kalau urusan mudik ya itu nggak bisa dipikiri bahwa pada akhirnya memang ya di Indonesia dan di banyak tempat tidak hanya Indonesia itu memang mudik ya lebaran Idul Fitri, nggak lebaran haji, sehingga memang berkurang semaraknya di situ. Dan itu nggak masalah, bukan sebuah hal yang dosa, bukan sebuah hal yang aib. Hanya memang tadi saya bilang bahwa untuk Idul Adha memang harus ditingkatkan lagi kesemarakannya. Walaupun tidak harus mengalahkan Idul Fitri untuk jadi sesuai sunnah, nggak harus. Ya itu tadi faktor-faktor yang saya sebutkan. Nggak bisa ngalahin semaraknya Mekah lah, nggak bisa. Semaraknya Mekah nggak akan bisa dikalahin. Nggak ada haji, orang dari semua. Bayangin aja coba, Euro aja atau Piala Dunia itu kan orang dari semua negara itu rame, heboh.
Ya sama Mekah gitu, dari perwakilan semua negara, bahkan negara-negara yang non-Muslim kebanyakannya pun ada perwakilan Muslim. Kan 1% jatah dari Arab Saudi untuk semua negara, 1% dari populasi negeri tersebut. Meskipun negerinya non-Muslim kebanyakan, tetap 1%. Gitu Ibu ya. Jadi Bu Alia atau Kak Alia semoga bisa menjawab. Oke, wallahu a'lam. Oke, gimana Bu Alia? Kalau ada yang bertanya lagi boleh, tapi kita ke chat dulu. Dari Kak Leli, saudari Leli Purnamasari. Apa boleh jika belum akikah lalu berkurban? Jawabannya boleh, karena tidak merupakan syarat sah berkurban sudah akikah, bukan syarat sah. Cari mana buku kitab fikihnya bilang bahwa syarat sah kurban adalah sudah akikah. Nggak ada. Nggak ada dari Quran, nggak ada sunnah, nggak ada pendapat ulama. Itu hanya anggapan saja. Mungkin dari si Afdolia ya, mungkin dia menganggap akikah dulu lah, baru kurban. Mungkin gitu dari penekannya, tapi pada akhirnya bukan syarat. At the end of the day, orang yang kurban belum akikah, sah kurbannya. Sah. Oke. Nah, pertanyaannya mana yang lebih utama? Itu baru pertanyaan. Saya sering bertanya, kenapa? Sebelum saya jawab, kenapa orang, gak cuma di sini, di banyak tempat, nanya kayak gini tuh kalau udah mau Idul Adha. Ustadz, saya belum akikah dulu apa kurban. Kenapa nanyanya nggak bulan-bulan lain? Ketika nggak ada bentrok. Ngerti maksud saya? Kalau sekarang udah mepet bulan Dzulhijjah, ya dia duit terbatas, nggak bisa dua-duanya. Harusnya nanya dulu sebelum Ramadan, kapan ke Rojab, nanya bulan Rojab. Ustadz saya, ya akikah lah, akikah sekarang, banyak duit, lumayan. Artinya bisa lah, coba 8 juta sekaligus sama 4 juta seling 6 bulan kan beda rasanya, bener ya? Jadi saya sering, sebelum saya jawab pertanyaannya, saya sering mempersalahkan dulu masyarakat. Kenapa baru membentur-benturkan akikah itu sama kurban, mepet-mepet kurban. Kenapa nggak mikir akikahnya dari lama-lama? Ngerti nggak maksud saya? Ngerti ya? Paham nih? Oke, selesai itu. Kita jawab dulu. Kalau kayak gini maka, ketika sudah mepet kurban di hadapan mata, kita nggak bisa melakukan dua-duanya. Dan kalau kita akikah dulu maka nggak kurban. Kalau kita kurban maka nggak akikah. Maka lebih prioritas tanya diri kita, sudah pernah berkurban belum? Kalau sudah pernah, maka lebih utama akikah sekarang. Kalau kita belum berkurban, maka lebih utama berkurban dulu. Kenapa? Karena waktunya kurban terbatas 4 hari saja. Akikah bisa nanti-nantinya lagi, tapi kurban nggak bisa. Oke, paham nggak bedanya? Akikah kan bisa kapan aja. Mau bulan Muharram, so far bisa. Tapi kurban tanggal 14 aja udah nggak bisa. Tanggal 14 Dzulhijjah udah nggak sah. Jadi lebih mepet, maka ketika ada dua hal yang bertentangan atau konflik ya, gitu ya, harus dipilih. Maka menurut fiqh auliyat, sebagaimana dikatakan Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam buku beliau Fiqh Aulawiyat, bahwa prioritaskan yang waktunya terbatas. Prioritaskan waktunya terbatas, yaitu tadi kurban dulu. Tapi ini bagi yang belum pernah. Kalau udah pernah, maka khawatirnya dia meninggal sebelum akikah. Kan kurban tidak wajib setiap tahun. Jadi agar dia andai meninggal ya, sudah pernah kurban sekali, sudah pernah akikah, maka dia prioritaskan akikah. Gitu ya. Bisa dipahami. Dan saran saya akikahnya di tanggal 1 sampai tanggal 10. Antara itu. Agar dapat keutamaan tadi, 10 hari pertama Dzulhijjah. Karena itu ada pelipat gandaan. Jadi akikahnya tuh di hari-hari tersebut. Kalau mau di tanggal 10-nya pas, boleh. Saya lihat ada beberapa, jadi saya punya yayasan, dia bikin buka program kurban, ada 1-2 orang yang dia nitipnya tuh akikah. Untuk disebeli tanggal 10, nggak apa-apa, boleh. Karena dia ada pelipat gandaan di hari tersebut dibanding hari biasa. Terpahami ya? Mudah-mudahan bisa menjawab. Wallahu a'lam. Pertanyaan ketiga, boleh nggak niat kurban dan akikah bareng? Saya belum pernah mendapati ada ulama yang bilang dapat dua-duanya. Belum, artinya bukan berarti nggak ada ya. Cuma nanti saya cek ya. Nanti kalau saya dapat rincian jawabannya, nanti saya seperti pernah membaca gitu, tapi saya tidak yakin itu benar nggak maksudnya seperti itu. Ya, dan juga kalau pakai prinsip khilaf, karena khilaf tuh itu ranah khilafiyah pasti ranah khilafiyah, karena sejumlah ulama bilang itu dua hal yang berbeda. Ada yang bilang iya betul-betul, ada yang bilang bisa. Sepertinya Imam Ar-Romli bilang bisa dua-duanya. Sepertinya Imam Ar-Romli dalam kitab Nihayatul Muhtaj. Tadi sebagian ulama Syafi'iyah bisa bilang kurban sekaligus akikah.
Ada, iya. Tapi itu khilafiyah. Ada perbedaan ulama dan kita pada akhirnya prinsipnya al-khuruj minal khilafi mustahabun. Keluar dari perbedaan ulama lebih dianjurkan. Maka kita daripada resiko, karena resikonya nggak sah dua-duanya. Jadi kalau kita lakukan itu ya, bagi ulama yang lain itu nggak sah dua-duanya, nggak kurban, nggak akikah, kan berisiko. Jadi oke, sebagian ulama bilang dapat dua-duanya, sebagian ulama bilang ada yang bilang wah malah nggak dapat dua-duanya. Maka daripada berisiko mendingan tadi aja dilakukan secara terpisah. Wallahu a'lam. Tapi ada yang berpendapat betul. Iya. Ya, ingat. Nanti ini bagus mengembalikan lagi ingatan saya. Ya, terima kasih banyak yang bertanya. Tapi itu jawaban saya tadi. Wallahu a'lam. Dari saudara Rizky Lukman, Bang Rizky, bagaimana hukum berkurban dari anak untuk orang tua sudah meninggal? Dirinci. Kalau orang tuanya pesan, tolong ya kurbanin atas nama saya, maka sepakat ulama itu boleh dan sampai dan sah. Tapi kalau ya clear. Yang kedua, kalau dia nggak pesan apa-apa, meninggal aja, terus kita inisiatif mau mengkurbankan atas nama beliau, maka ulama beda pendapat. Pendapat resmi mazhab Syafi'i nggak nyampe ya, nggak sah. Nggak nyampe aja, nggak sah. Pendapat resmi mazhab Syafi'i. Tapi ini pendapat resmi mazhab Syafi'i tidak disetujui ulama kebanyakan. Kebanyakan ulama bilang sah. Ya. Maka ini yang lebih dikuatkan. Bahkan internal Syafi'iyah pun banyak yang memilih pendapat ini, meskipun bukan pendapat ofisial mazhab Syafi'i. Jadi kalau saya ditanya, apakah boleh berkurban dari anak untuk orang tua yang sudah meninggal, mau dia ngasih wasiat, dia pesan atau dia nggak pesan, sama-sama sah. Wallahu a'lam bishawab. Oke, sah. Wallahu a'lam. Tapi saya bilang bahwa mazhab Syafi'i secara resmi bilang nggak sah. Dari saudara Anas, bagaimana sebaiknya berkurban bagi orang yang sudah berkeluarga? Seandainya berkurban tiap tahun, apakah ganti-gantian? Apakah sebagai ayahnya saja atas nama kepala keluarga atau giliran-giliran? Lebih utama digilir. Oke, digilir agar semuanya kemudian pernah berkurban atas namanya. Nanti urusan dia berdoa kepada Allah, minta pahalanya disampaikan kepada yang lain ya bisa nyampe. Jadi agar daripada ayahnya terus digilir. Kadang-kadang istri, kadang-kadang kakak, adik digilir. Tapi kalau adik kalau bisa yang sudah balik ya, agar keluar dari perbedaan pendapat ulama. Dan agar pahala juga lebih besar, jadi yang balik saja yang balik. Nanti dia baru berdoa pada Allah minta pahala untuk semua. Dan itulah cara memahami hadis tersebut, bahwa memang kurban ya dia hukumnya sunnah kifayah, demikian dalam kitab Minhaj Fathul Mu'in disebutkan sunnah kifayah. Artinya kalau sudah ada satu keluarga nih, satu anggotanya menunaikan kurban, maka Anda yang lain nggak berkurban nggak dituntut lagi kesunahannya. Nggak dituntut lagi. Sunnah kifayah kayak gitu. Tapi kurban tetap satu orang, atas nama satu orang. Pahalanya dia bisa berdoa pada Allah mohon untuk semua keluarganya. Dan pahala kesunahannya juga sudah mencakup keluarganya. Tapi kalau satu orang mau berkurban, istrinya berkurban juga, boleh, bagus, malah lebih bagus. Ya, bener nggak? Ayah berkurban, ibu berkurban juga sekaligus, lebih bagus. Sepakat ulama, lebih bagus daripada ayahnya aja yang berkurban. Kalau ayah berkurban 2 aja lebih bagus. Ayah berkurban 2 kambing, lebih bagus kan? Nah, gitu ya. Jadi pada akhirnya kalau pertanyaan tadi, lebih bagus bergilir. Tapi ingat tadi, tolong pahalanya berdoa kepada Allah, minta agar dibagikan juga kepada keluarga semuanya. Allah. Dari Muhammad siapa nih? Abdul Mubdi. Ya, silakan boleh. Silakan. Abdul Mubdi. Masya Allah. Baru saya lihat ada orang Abdul Mubdi ya. Masya Allah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya. Jadi sebenarnya yang ingin saya tanyakan ini tidak berkaitan langsung dengan materi kurban, tapi tadi dari keterangan yang Ustadz Nur Fajri sampaikan bahwa sebenarnya kita tidak boleh bersedekah sampai miskin gitu ya Ustadz ya. Nah tapi saya ingat kisah hikmah dari sahabat Rasulullah ya Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang waktu perang itu kalau nggak salah menginfakkan hartanya itu Umar bin Khattab menginfakkan sampai setengah atau berapa gitu. Tapi ketika Abu Bakar datang itu beliau menginfakkan hartanya dan menyisakan Allah dan Rasulnya gitu. Nah kalau secara akal kan itu jadi bertentangan ya dengan keterangan yang tadi gitu. Tapi seharusnya gimana kita menyikapinya? Ya, mungkin dengan keimanannya gitu. Gimana penalaran kita gitu. Itu aja. Terima kasih. Oke, Mas.
Kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Kan gitu ayat. Orang yang ibadur rahman tuh kalau infak tidak berlebihan, tidak juga sedikit kekurangan. Wa kana baina dzalika qawama, dia pertengahan. Juga di tadi ayat ya. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika wa la tabsutha kullal basti fataqauda maluman mahsura, kata Allah. Jangan kamu pelit banget meletakkan tangan di leher, jangan pula kamu terlalu membentangkan lebar-lebar, maksudnya terlalu banyak, sehingga kamu kemudian nanti menyesal. Jadi pada akhirnya prinsip dasarnya dalam Islam tidak haram. Saya nggak bilang haram. Saya nggak bilang haram sedekah sampai habis harta, nggak haram. Tapi prinsip asalnya, idealnya tidak begitu. Nah, Abu Bakar As-Siddiq bersedekah dengan semua hartanya. Itu nggak ada ceritanya Abu Bakar habis itu miskin minta-minta, ada nggak? Nggak ada ya. Berarti Abu Bakar tuh hartanya tuh udah ngalir. Jadi gini, kamu punya gaji sebulan tuh dapat nanti 50 juta udah ngalir, udah pasti bulanan 50 juta itu pasti. Misalnya gitu ya contoh. Kalau kamu ngabisin harta, strek sampai habis nol. Besok datang 50 juta. Masalah nggak? Ya Abu Bakar kayak gitu. Abu Bakar ngabisin harta tuh harta hari itu habis. Betul. Tapi juga in fact nggak betul semua harta ya. Toh rumahnya nggak dijual kan. Ya semua harta itu semua duit. Semua duit itu maksudnya. Ya harta motor nggak akan, mungkin kalau Abu Bakar punya hewan juga nggak dikasih hewannya. Duit. Ya. Dan Abu Bakar pedagang. Abu Bakar profesinya pedagang. Umar juga pedagang. Setengah harta buat dia, besok juga dapat duit lagi. Apalagi pedagang tuh dapat duit tiap hari ya Bang Muhammad ya. Ya nggak? Saya merasakan, saya kan alhamdulillah juga belajar dagang lah. Ngerasa tuh, jadi nggak lagi takut. Waduh, ini udah tanggal tua, nggak takut gitu kalau pedagang. Nggak mikir tanggal dia, tiap hari dapat duit, ada duit aman dia. Apalagi kalau dagangnya besar. Jadi gitu, memahami kisah Abu Bakar. Itu pun pada akhirnya nggak semua sahabat seperti itu. Ya Abu Bakar, Umar, imannya dahsyat. Kita bicara defaultnya. Gitu ya, Allah. Tapi intinya sebenarnya tesis saya tadi adalah saya ungkapkan teorinya adalah bahwa nggak mungkin orang habis kurban jadi jatuh miskin gara-gara kurban. Kenapa kamu miskin? Saya sering kurban sih. Gak akan ada. Yang ada Allah berkahi hartanya. Malah hadis umrah ya, kata Nabi SAW, hadis riwayat Ahmad, al umratu ilal umrati gimana? Tabi'ul umrata bil umrati fa innaha tanfil faqra kama yanfil kiru khabatsal hadid. Umrohlah lagi. Karena umroh menghilangkan kemiskinan seperti api menghilangkan karat. Oh. Sampai Nabi bilang, umrohlah lagi. Karena umroh menghilangkan kemiskinan. Walaupun tentu di sini ya, memahami bisa kalau zaman sekarang itu harus dipilih-pilih juga. Pada akhirnya ada skala prioritas amal. Tapi kalau kondisi defaultnya, orang umroh lagi malah makin kaya. Umroh lagi makin kaya. Kita bicara ini ya, dengan mengabaikan yang lain, fakta yang lain, kita abaikan fakta yang lain. Ya. Kalau di fisika kan kadang soal gitu, dengan mengabaikan tekanan angin, dengan mengabaikan gravitasi kan suka gitu kalau soal fisika ya. Kita abaikan dulu biar fokus pada isu yang sedang dibahas soalnya. Kalau semua faktor-faktor lain dilibatkan kan beda hukumnya. Jadi gitu, kurban lagi. Maksud saya faktor lain adalah misalnya gini, dia kurban, tapi di saat yang sama ibunya punya utang belum dibayarin, contoh kayak gitu ya. Berarti kan harusnya dia prioritas, pilih-pilih, utang lebih prioritas. Gitu. Jadi harusnya dia kurban sekali ya, terus bayar utang. Nanti kalau utang udah lunas baru kurban lagi. Gitulah. Tapi kalau kita bicara abaikan semua faktor lain ya, maka normalnya kita kurban tiap tahun dan itu justru bikin makin berkah. Allah SWT. Ya. Udah 10.34. Adil, silakan, kayaknya udah habis waktunya. Oke, baik. Alhamdulillah. Silakan, Pak. Terima kasih jazakallah khairan katsiran kepada Ustaz Fajri ya, sudah memimpin menyampaikan sharingnya pada kesempatan hari ini ya. Kesimpulan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini ya, yaitu adalah belajarlah dari Ibrahim ya, yang rela mengorbankan anaknya, dan jadilah seperti Ismail ya, yang ikhlas menerima kehendak Allah. Insyaallah semoga di tahun ini kita bisa berkurban ya, karena di setiap helai bulu hewan yang kita kurbankan ada kebaikan dan pahala yang akan menanti kita di akhirat kelak ya. Dan ketika kita berkurban, semoga niat yang kita kurbankan ya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita tutup mungkin boleh
Ustaz Fajri untuk menyampaikan closing statement sedikit, Ustaz. Kalau statement saya bahwa Al-Quran ini menyimpan banyak ayat tentang kurban secara eksplisit maupun implisit, secara langsung maupun tidak langsung. Di antara yang langsung ada tadi 7 kelompok ayat. Harapan saya teman-teman sekalian kembali baca ayat-ayat tersebut setelah ini, kemudian direnungi. Kalau bisa dibuatkan postingannya, dibuatkan kontennya, postingannya, di-share ke masyarakat. Tidak harus sebut ini dari pengajian ini, nggak harus, tapi mungkin bagus untuk siar Agri Quran juga atau Agri Talks. Ini pokok seperti itu, diterenungi, diamalkan dalam sehari-hari, dan di antara bentuk amalnya adalah, yuk kita niatkan berkurban Dzulhijjah ini. Kalau enggak, maka Dzulhijjah tahun depan. Mulai kita menabung, nyicil. Wallahu a'lam. Semoga Allah berikan keberkahan kemudahan. Baik, sebelum ditutup kita bisa open video ya teman-teman semua. Kita akan melakukan foto bersama ya. Nah, boleh minta tolong dibuka fitur videonya atau kameranya karena untuk sesi dokumentasi pada akhir kegiatan hari ini. Nanti insya Allah akan difoto sama teman-teman panitia ya. Oke, silakan bisa dibuka fitur kameranya bagi yang tidak berhalangan. Kita hitung mundur ya jika tidak ada lagi ya. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Baik, alhamdulillah. Sekali lagi saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran ya kepada Ustadz Fajri dan seluruh partisipan peserta Agri Talk pada hari ini ya. Semoga hari ini bisa menambah keilmuan kita dan semakin semangat kita dalam menyambut Idul Adha Kurban pada tahun ini, insyaallah. Baik, kita tutup dan kita sempurnakan kesempatan Agri Talk pada pagi hari ini menjelang siang dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Majlis subhanakallahumma wa bihamdika maaf jika ada kekurangan ataupun kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Fajri. Terima kasih juga teman-teman.